Shalom rekan-rekan yang dikasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Michael Julius Simorangkir. Saya sedang kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, Sarjana Teologi. Ya, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Gereja dan Reformasi, Pembaruan Gereja Menuju Indonesia Baru, yang diterbitkan oleh Yakoma dari PGI, yang dikontributori oleh beberapa penulis dan dieditori oleh Pak Victor Silayan. Langsung saja kita akan mereview buku ini. Ya. Buku Gereja dan Reformasi ini itu membahas peran gereja dalam menghadapi perubahan sosial dan juga politik, ya. Khususnya ini di Indonesia pada pasca reformasi di tahun 1998. Ya. Ada poin yang pertama itu krisis kredibilitas gereja. Nah, Pak Eka Dharma Putra menyoroti beberapa kelumpuhan gereja dalam menghadapi krisis sosial politik, ya. Jadi gereja ini seringkali hanya menjadi saksi bisu dan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Karena yang kedua, ada kedekatan dengan kekuasaan. Di sini penulis A.A. Yawagu menyoroti bahwa banyak pemimpin gereja justru mendekat kepada kekuasaan tanpa memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kebijakan publik yang adil. Ya. Di sini poin yang kedua itu adalah reformasi internal gereja. Jadi ada perubahan struktural, itu di dalam buku ini ditulis oleh Edi Paimun, itu menegaskan bahwa gereja perlu melakukan reformasi dari dalam dengan mengubah struktur kepemimpinan dan juga mengubah paradigma pelayanannya. Nah, ya. Selanjutnya itu ada kekuatan pengaruh, reformasi internal, ya. Di sini tuh diperlukan agar gereja tidak hanya menjadi simbol keagamaan, tetapi juga kekuatan yang dapat mempengaruhi perubahan sosial. Yang berikutnya itu ada relevansi di era modern. Jadi gereja itu harus tetap relevan dalam era modern sekarang, ya, dengan melakukan perubahan internal yang harus signifikan. Nah, di poin yang ketiga itu adalah peran gereja dalam demokrasi. Jadi yang pertama itu adalah perannya itu menjadi pengawas moral. Di sini Victor Silayan membahas bagaimana gereja memiliki peran penting dalam menegakkan sistem demokrasi yang sehat. Nah, yang kedua itu adalah nilai keadilan, ya. Gereja diharapkan menjadi pengawas moral bagi pemerintahan dan akhir dalam menegakkan nilai-nilai keadilan serta kebenaran dalam masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada kebenaran. Jadi gereja ini harus aktif dalam menegakkan kebenaran di masyarakat. Nah, jadi poin yang berikutnya, agama dan konflik sosial politik. Nah, jadi di poin ini alat politiknya itu bahwa Hotman M. Siahaan ini menegaskan atau menguraikan bagaimana agama seringkali menjadi alat politik yang digunakan untuk mempertahankan status quo. Ya, itu ada netralisasi gereja dan juga ada beberapa kepentingan umum. Ya, termasuk di poin selanjutnya itu adalah keadilan, solidaritas dan juga persaudaraan. Nah, di sini yang pertama itu komunitas inklusif. Jadi penulis Indriana Bone menekankan bahwa gereja harus menjadi komunitas yang berlandaskan keadilan, solidaritas dan juga persahabatan atau persaudaraan. Nah, yang kedua itu ada terbuka. Jadi gereja itu tidak boleh eksklusif, tapi harus terbuka, ya, terhadap berbagai kelompok masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada persahabatan. Jadi di sini gereja harus membangun persahabatan dan juga persaudaraan dengan beberapa kelompok masyarakat, ya. Di selanjutnya itu ada reformasi dalam perspektif ekonomi dan juga sosial. Ya, yang pertama politik pedesaan. Di sini penulis Bungaran Saragi menyoroti bagaimana politik pedesaan dan juga kebijakan ekonomi itu mempengaruhi masyarakat, termasuk juga jemaat-jemaat yang ada di gereja, ya. Dan yang kedua ada kebijakan ekonomi. Gereja itu harus berperan aktif dalam mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat-rakyat yang kecil, ya. Dan yang ketiga ada dukungan rakyat. Jadi di sini dalam buku ini tuh gereja harus mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat-rakyat kecil. Nah, jadi yang menjadi kesimpulan dari review buku ini yaitu dalam buku Gereja dan Reformasi ini memberi wawasan yang sangat mendalam tentang bagaimana gereja seharusnya berperan dalam perubahan sosial dan juga politik di Indonesia ini, ya. Dan juga buku ini mengajak para pembaca yang ada untuk membaca buku ini
yaitu untuk merefleksikan kembali apa sih fungsi-fungsi gereja itu sebagai lembaga moral yang harus aktif dalam memperjuangkan keadilan dan demokrasi, terutama yang ada di negara ini. Tapi meskipun memiliki beberapa kelemahan dalam hal implementasi solusi dan data-data empiris, buku ini tetap menjadi referensi penting bagi siapa saja yang ingin memahami hubungan antara gereja, politik, dan masyarakat di Indonesia. Demikian review buku saya. Terima kasih. Shalom.